Agridaya, selamat datang di Faculty Talks bersama FMIPA. Kenalin, aku Rahma Gita Azara Putri, biasa dipanggil Gita dari IPB 56. Nah, pasti teman-teman semua udah pada tahu kan FMIPA di IPB, dan sekarang kita mau bahas sedikit nih tentang Fakultas MIPA di IPB, mulai dari departemennya apa aja, sejarah fakultasnya, terus ada fakta menarik juga sampai potensi apa aja sih yang bisa kita gali dari FMIPA ini sendiri. Nah, kita akan bahas itu bareng dua narasumber keren kita, ada Bang Asfar sama Kak Fatia. Boleh nih Kak, kenalan dulu dari Kak Fatia deh. Kenalan biar teman-teman Laksanaan Agridaya kenal gitu. Halo Gita, jadi kenalin, nama aku Fatia Nurzakiah, biasa dipanggil Fatia dari FMIPA 55. Oke, Bang Asfar. Halo Gita, ya. Perkenalkan, nama saya Ki Agus Asfar Ali atau biasa dipanggil Asfar dari FMIPA angkatan 54. Wah, berarti kita dari 3 angkatan yang berbeda nih ya. Bener. Oke, aku penasaran nih, Kak Fatia sama Bang Asfar sekarang lagi sibuk apa aja sih? Dari Fatia dulu deh, gimana tuh? Oke, Dari boleh. aku, oke. Jadi kalau aku sendiri sekarang kesibukannya lagi ada di beberapa kepanitiaan yang ada di fakultas maupun di departemen. Oke, berarti lagi sibuk ngurusin kepanitiaan ya Kak. Iya. Kalau Bang Asfar sendiri lagi sibuk apa? Kalau saya karena udah masuk tingkat akhir ya, jadi udah mulai persiapan tugas akhir. Doakan aja semoga wisuda tepat waktu. Wah, amin. Dan masih menjalankan ada amanah juga di FMIPA itu sendiri gitu. Oke, berarti lagi jalanin amanah dan semoga tingkat akhirnya lancar ya Bang. Amin. Oke, sekarang aku penasaran, kenapa sih Kak Fatia sama Bang Asfar milih masuk FMIPA IPB? Dari Bang Asfar Oh dulu iya, deh. boleh deh. Kalau dari saya pribadi, kenapa FMIPA IPB ya? Saya kan jurusannya dari aktuaria. Dan kebetulan waktu itu aktuaria itu satu-satunya dan cuma ada di FMIPA IPB gitu. Wah, keren banget. Jadi mau nggak mau masuk FMIPA IPB gitu. Ya, jadi emang ngejar jurusan banget ya, Iya. aktuaria banget gitu. Kalau Kak Fatia sendiri kenapa nih Kak? Kalau dari aku sendiri, jadi aku tuh dari dulu orangnya tuh seneng banget sama yang namanya hitungan, gak suka ngehafal. Nah, yang hitungan itu kan identik sama matematika, statistika, ataupun aktuaria. Dan ketiga jurusan itu tuh ada di FMIPA. Dan aku sendiri kebetulan sekarang ada di matematika. Oh gitu, terus kenapa Kak Fatia milih masuk IPB? Kenapa fakultasnya IPB gitu? Kenapa universitasnya IPB? Karena setelah waktu itu tuh hasil konsul sama beberapa guru di SMA dan yang paling memungkinkan itu di IPB sih. Oke, berarti emang udah nyari tahu banget untuk FMIPA IPB dan mantep masuk sini gitu ya Kak? Iya. Tadi kita udah kenalan tentang dari kenapa nih alasan kakak milih masuk FMIPA IPB. Sekarang aku penasaran deh Kak sama sejarah Fakultas MIPA. Nah, boleh nggak sih Bang Asfar jelasin Fakultas MIPA tuh sebenarnya gimana sih? Jadi Fakultas MIPA ya, kepanjangannya itu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam gitu. Yang mempunyai 8 departemen dan 9 prodi, itu termasuk departemen terbanyak di IPB ini fakultasnya. Wah, iya. Terus FMIPA juga punya 2 klaster atau bisa dibilang apa ya? 2 gedung fakultas. Ada klaster depan sama ada klaster belakang. Kalau misalnya di bahasa mahasiswa tuh biasanya FMIPA kering, FMIPA basah gitu. Wah iya tuh sering banget denger Iya, ya. sering banget. Udah kebayang kan ya kalau Iya, FMIPA iya. basah tuh berarti yang sering praktikum kayak biologi, kimia, biokimia gitu. Kalau FMIPA kering berarti sisanya ilko, matematika dan lainnya gitu. Wah ya, jadi yang uniknya tuh FMIPA ini ada dibagi 2 gitu ya, Iya, ada dibagi FMIPA 2. kering, ada FMIPA basah. Nah, tadi kita udah tahu gambaran luarnya. Terus boleh tahu nggak sih Kak sebenarnya sejarah berdirinya FMIPA tuh gimana sih Kak Fatia? Jadi tuh FMIPA tuh didiriin tahun 1982. Nah, dulu tuh departemen atau jurusannya itu masih sedikit. Dan awal terbentuknya itu masih terdiri dari 5 jurusan yang merupakan gabungan unit dari Faperta dan FKH. Nah, baru setahun kemudian barulah terbit 6 jurusan resmi. Ada statistika, geofisika dan meteorologi, terus ada kimia, ada biologi, ada matematika, dan yang terakhir itu dulu ada mata kuliah dasar umum. Nah, baru selanjutnya di tahun 93 muncullah
ilmu komputer. Terus di tahun 96 ada fisika, di tahun 2001 ada biokimia, dan yang paling terakhir itu di tahun 2016 ada program studi aktuaria. Wah, berarti emang sebenarnya perkembangan Fakultas MIPA ini besar juga ya, dan yang tadi aktuaria jurusannya Bang Asfar tuh emang baru ada di FMIPA ini. Oke, tadi kita udah bahas tentang sejarah fakultasnya kayak gimana. Nah, aku penasaran nih Kak, sama gambaran umum departemen di FMIPA tuh kayak gimana sih? Kan tadi Bang Asfar sempat sebut kalau FMIPA itu punya 8 prodi, 8 departemen dan 9 prodi. Nah, mungkin kita bagi aja kali ya dari G1 sampai G4 Bang Asfar, G5 sampai G8 Kak Fatia. Coba dari Bang Asfar. Boleh. Jadi dari saya ya, G1 sampai G4. G1 itu statistika. Statistika mungkin kita semua udah pada tahu ya. Prodi yang mempelajari tentang pengolahan data, mulai dari merencanakan, terus mengumpulkan data, terus diolah, dihitung-hitung, dan hasilnya dipresentasikan kepada yang membutuhkan gitu. Dan kerennya lagi, statistika ini adalah prodi terfavorit di Indonesia gitu. Jadi orang kalau udah dengar statistika IPB pasti udah keren banget lah gitu. Wah. Ya, jadi jelas lah ya, statistika IPB ini pokoknya keren banget lah ya kalau dari jurusannya, dan ini juga statistika terbaik di Indonesia. Kalau G2 tuh gimana Bang? G2 itu GFM ya? Yeah. Nah, GFM itu kepanjangan dari geofisika dan meteorologi gitu. GFM itu berarti apa ya? Sains atmosfer. Jadi kita mempelajari tentang suhu, cuaca, iklim gitu. Nanti kalau misalnya udah memperdalami ilmu yang lebih dalam, kalian bisa, anak GFM tuh bisa apa ya, memperkirakan awan gitu loh. Ini awannya hujannya mau deres atau enggak gitu. Jadi kalau nggak awan, ini kayaknya mau hujan deres deh gitu. Oke, terus itu tadi GFM. Kalau G3 ada apa? G3 itu apa ya? Biologi ya. Nah, biologi mungkin ya kita SMP, SMA udah tahu ya tentang biologi ya, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, terus hal-hal yang apa namanya berkaitan dengan kehidupan lah. Nah, kalau di IPB nanti dia ada ibaratnya apa ya, peminatan atau bisa disebut sebagai elektif. Ntar anak biologi diminta milih salah satu dari 3, yaitu ada peminatan di hewan, terus ada di tumbuhan, dan ada di mikrobiologi. Nah, kalau manusia itu masuknya ke hewan gitu. Kalau manusia masuknya ke hewan. Iya. Oh, itu unik banget ya di biologi kayak gitu. Jadi ternyata di biologi nggak seumum itu. Nanti kita akan ada peminatannya lagi gitu. Kalau G4 itu apa? G4 itu kimia ya. Nah, kalau kimia berarti kita mempelajari tentang apa namanya? Molekul ya, hal-hal kecil dalam kehidupan gitu kan, yang tidak terlihat gitu. Waduh. Nah, anak kimia nih peka banget nih kayaknya anak kimia nih. Aduh. Anak kimia nih apa ya? Hal-hal kecil aja diperhatiin gitu. Gimana hal-hal besar seperti masa depan kan? Aduh. Udah nyari banget nih kayaknya bahasa. Oke, tadi kita udah bahas G1 sampai G4. Nah, Kak Fatia, G5 sampai G8 tuh apa aja sih, Kak? Jadi G5 itu ada matematika. Nah, matematika itu selain mempelajari ilmu murni kayak ada analisis, terus ada geometri. Nah, kita juga bakal belajar ilmu-ilmu terapan tuh kayak riset operasi, terus ada komputasi, dan kita juga bakal belajar logika. Dan matematika tuh kan merupakan apa ya? Yang di segala kehidupan tuh kan pasti ada matematika kan, dan matematika tuh makanya disebut Queens of Science. Ya karena kita setiap hari ngitung. Kita mau beli somai aja ngitung dulu ya nggak sih Kak, ya kan. Oke, tadi G5, G6 tuh apa Kak? Nah, G6 itu ada ilmu komputer. Nah, jadi ilmu komputer ini pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya komputer programming kan. Apalagi di zaman sekarang yang mulai segala sesuatu itu pakai digital, pasti kan itu dibutuhin banget yang namanya programming kan. Nah, dan nanti tuh di ilmu komputer tuh bakal belajar kayak aplikasi perangkat lunak. Pokoknya itu keren banget tuh bisa bikin aplikasi-aplikasi gitu. Pokoknya emang, dan ilmu komputer ini relevan banget kan sama kita sekarang lagi 4.0, jadi bener banget. Keren banget deh. Terus selanjutnya nih Kak, ada departemen apa lagi? Nah, G7 ya selanjutnya. G7 itu ada fisika. Nah, fisika ini tuh juga yang mempelajari apa ya, erat kaitannya gitu sama kehidupan manusia. Walaupun ilmu murni. Iya, bener banget. Tapi dia erat banget kaitannya sama kehidupan kita juga gitu. Iya, dan fisika tuh merupakan apa ya, suatu jembatan buat pengembangan ilmu teknologi, terus kedokteran juga tuh diperlukan gitu. Ya, jadi ibaratnya memang fisika ini ilmu murni, dan itu bakalan itu jadi penunjang jurusan-jurusan lain gitu ya Kak. Iya, benar. Selanjutnya nih G8. Nah, G8 itu ada biokimia. Nah, biokimia tuh keren banget sih, soalnya dia tuh merupakan satu-satunya departemen yang ada di Asia Tenggara.
Jadi Departemen Biokimia itu di Asia Tenggara cuma di IPB doang. Iya bener banget. FMIPA IPB. Wah, keren banget. Keren banget. Oke, tadi udah G5 sampai G8, tapi kok aku kayak ada yang lupa gitu. Apa tuh? Aktuaria, Bang. Aduh, jadi. Bang Asfar dari Aktuaria kok tadi nggak disebut ya? Mana tuh Bang Aktuaria? Jadi aktuaria itu prodi baru. Dia belum masuk departemen, dia masih berarti apa? Anak dari matematika gitu. Prodi baru dan saya pribadi angkatan kedua gitu. Oh. Jadi masih belum ada lulusan yang di wisuda gitu. Nah, untuk aktuaria ini unik sih sebenarnya karena dia itu mempelajari tentang resiko finansial gitu. Jadi emang apa ya? Perusahaan, asuransi dan bank-bank dan apa ya? Semua perusahaan deh itu sangat butuh banget yang namanya aktuaris gitu. Butuh Bang Asfar banget tuh kayaknya. Jadi beruntung banget kalian yang masuk aktuaria kayak saya. Ini. Oke, tadi berarti itu yang dimaksud kalau FMIPA itu punya 8 departemen, 9 prodi. Oke, tadi kita udah bahas tentang fakultas MIPA itu kayak gimana, terus tadi Bang Asfar sama Kak Fatia juga udah ngejelasin nih departemen di FMIPA tuh ternyata ada apa aja sih gitu. Sekarang aku penasaran nih Kak, fakta-fakta unik atau sekarang tuh juga ya kan suka bahas fun fact. Iya. Fun fact di FMIPA tuh ada apa aja sih? Aku mau 7 aja deh. 7 Mungkin selang-seling ya dari Kak Fatia dulu Boleh, coba. boleh. Jadi nih yang pertama, tadi kan udah dijelasin ya FMIPA tuh punya departemen yang paling banyak di IPB. Nah, selain departemennya banyak, di FMIPA tuh dipimpin oleh seorang dekan perempuan. Wah, keren banget. Jadi yang mimpin fakultas MIPA yang departemennya terbanyak ini seorang perempuan. Iya, yang bener banget. biasanya kalau fakultas itu bapak dekan Iya, ya. bapak dekan. Sekarang Ini ibu ibu dekan. Jarang banget ada ibu dekan gitu dan kita punya ibu dekan. Iya. Oke, terus kalau yang kedua fun fact-nya apa nih Bang? Yang kedua itu jadi FMIPA IPB punya satelit tuh. Satelit sendiri oke. bisa di search di Google, namanya itu 8A3 IPB gitu. Wah, ini Naksamanda Agrida yang nonton. Tadi apa Bang? 8-nya pakai huruf ya. LAPAN IPB. Garis miring IPB. Langsung dicari ya Laksamana Agrida. Keren nih, ini fakta unik masih yang kedua. Sekarang yang ketiga apa nih Kak fakta unik? Nah, yang ketiga itu FMIPA IPB itu setiap tahunnya rutin menyelenggarakan acara nasional yaitu Pesta Sains Nasional yang PSN. pesertanya tuh itu ribuan anak SMA gitu. Dan selain PSN itu di FMIPA juga ada sehari kuliah di FMIPA sebelum PSN. Jadi keren banget gak sih? Jadi adik-adik SMA itu bisa ikut kayak sehari kuliah di FMIPA Iya, IPB bener gitu. banget. Wah, menarik banget nih. Sama PSN tuh apa ya? Ajang lomba terlaku bisa dibilang. Oh Ramai banget soalnya. iya. Dan FMIPA IPB menyelenggarakan itu. Gila. Waduh. Tadi udah 3, yang keempat apa nih Bang? Keempat apa ya? Ayo, apa? Oh ya, tadi udah jelasin nama Fatia kalau FMIPA punya departemen terbanyak. Iya. Dan ada fun fact-nya lagi. Jadi Oke. ada 2 jurusan yang itu pertama di Indonesia gitu. Dari FMIPA IPB. Dari FMIPA IPB. Apa aja tuh Bang? Jadi jurusan statistika dan aktuaria itu pertama banget di Indonesia gitu. Jadi statistika IPB dan aktuari IPB itu pelopor jurusan ini ya di Iya, Indonesia, di Indonesia gitu. iya. Waduh, dan keren ada banget. juga biokim yang tadi udah sebutin juga sih. Biokim adalah jurusan satu-satunya Di Asia nggak Tenggara. hanya di Indonesia malah ya, di Asia Di Tenggara. Asia Tenggara. Jadi keren banget ya, emang ternyata ada departemen unik gitu di Fakultas MIPA ini. Terus selanjutnya ada apa lagi Kak Fatia? Nah, selanjutnya itu ini. Jadi FMIPA itu merupakan fakultas berprestasi. Fakultas Iya. berprestasi itu gimana tuh Kak? Jadi itu fakultasnya itu berprestasi di IPB dan juga hampir setiap tahunnya itu mencetak mahasiswa berprestasi yang dari FMIPA itu sendiri. Oke, jadi kalau ada mahasiswa berprestasi itu pasti kemungkinan besar banget itu ada anak FMIPA di sana. Biasanya Bangga gitu. banget harusnya yang ngasih. Jadi Mapres IPB dan itu dari FMIPA. FMIPA. Selanjutnya apa nih, Bang? Apa lagi ya? Oh, ini terkait matkul. Jadi ada salah satu matkul di FMIPA yang dia itu hampir dipelajari oleh hampir seluruh jurusan yang ada di IPB gitu. Apa tuh matkulnya? Metode statistika. Metode statistika. Kenapa ya Bang kok bisa? Karena kita sebagai seorang akademisi ya, kita harus bisa research by data. Jadi setidaknya kita mampu untuk mengolah data dan mempelajari dasar-dasarnya gitu. Oh, ini menarik banget ya. Berarti dari teman-teman yang dari departemen lain selain statistika itu nanti akan ketemu sama metode statistika atau Metstat ya disingkatnya. Jadi kayak apa anak fakultas lain tuh kalau udah dapat Metstat kalau mau ujian pasti nyamperin anak FMIPA belajar bareng gitu. Dicari karena mau belajar metode statistika. Ini bisa dicatat nih Laksamana Agrida ya. Metode statistika. Yang terakhir Kak, apa sih fun fact-nya? Yang terakhir sih menurut aku unik
menarik banget ya. Apa Jadi nih? di FMIPA itu tepatnya di POMI ya Bang ya? Di POMI. Nah di POMI itu ada POMI itu apa, Kak? Oh iya, pojok MIPA. Oh iya, Iya, pojok MIPA. lupa. Ya, aku lupa gitu ya. Nah jadi itu tuh ada toilet yang dibuka 24 jam. 24 jam. Iya. Oh, jadi kalau malam-malam kita kebelet ke POMI aja gitu. Iya bener banget. Kan biasanya mahasiswa tuh ada agenda di luar kuliah ya, kayak misalnya organisasi atau kumpul-kumpul temen. Nah kalau misalnya di toilet itu pasti FMIPA yang jadi tujuan utamanya gitu. Jadi selain FMIPA ini dicari karena departemen-departemennya itu terbaik semua, tapi ada fakta menarik kalau kamar mandinya juga dicari Iya. nih Iya. sama akademisi di IPB. Jadi fasilitasnya juga sangat mendukung mahasiswa gitu. Wah, menarik banget ya tadi dari dekan terus sampai ke fasilitas apa sih yang menarik di FMIPA. Tadi kita udah bahas dari fakultas, departemen, terus fun fact FMIPA. Nah, aku penasaran karena kan kita masuk kuliah pasti mau tahu dong Kak, kenapa sih harus masuk FMIPA gitu. Aku penasaran potensi apa aja yang dimiliki sama fakultas MIPA di IPB. Boleh dong Bang, Bang Asfar jelasin dong Bang, bidang yang digeluti fakultas MIPA tuh ada apa aja sih? Bidang FMIPA ya, sebenarnya ini mungkin udah kita tahu sejak SMA ya, ada matematika dan ilmu pengetahuan alam. Kan Iya. FMIPA itu kan matematika dan ilmu pengetahuan ibaratnya alam. ilmu dasarnya Iya, gitu ya. ilmu dasar, ilmu eksak. Nah, Iya. seiring berkembangnya zaman itu teknologi juga makin maju. Nah, jadi ada jurusan-jurusan turunan dari bidang tadi. Bidang tadi, Makanya muncullah yang namanya kayak biokimia, terus ada lagi apa lagi ya? Aktuaria. Aktuaria, Iya. statistika juga kan gitu, turunan dari matematika gitu. Jadi emang bidang yang digeluti FMIPA itu ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu eksak lah gitu. Jadi emang FMIPA ini unik banget karena FMIPA sendiri menggeluti bidang sains. Kalau gambaran umum kebutuhan yang apa yang dibutuhin sama FMIPA gitu. Kalau kita di Fakultas MIPA itu kebutuhan saat ini yang berhubungan sama FMIPA tuh kayak gimana sih Kak? Boleh Kak Fatia? Jadi itu kan sekarang kehidupan tuh serba digital kan, 4.0 itu kan. Iya, industri 4.0 ya. Nah dan nanti tuh ke depannya bakal berbasis data semua. Nah jadi tuh di FMIPA tuh bakal berhubungan banget sama yang namanya data analisis, data mining atau data scientist, dan itu tuh sangat-sangat dibutuhkan. Dan yang namanya programming juga bakal dibutuhin banget kan. Dan yang terakhir tuh bakal aktuaris tuh benar-benar diperluin banget deh di perusahaan-perusahaan kan, kayak yang tadi dijelasin oleh Bang Asfar. Nah selain itu prospek kerja ke depannya juga beragam dan luas banget nih di FMIPA tuh, bisa jadi pengajar, terus bisa jadi peneliti, bisa kerja di lembaga pemerintah atau swasta. Nah, dan hampir di semua perkantoran, hampir di semua lembaga tuh bakal nyari banget dari jurusan FMIPA ini. Jadi dari berbagai macam departemen tuh pasti dibutuhin sama pekerjaan dari berbagai macam bidang juga gitu ya. Jadi ibaratnya gini, di mana ada angka, di situ ada matematika kan. Nah, di mana iya. ada data, di situ ada statistika. Iya. Di mana ada misalnya industri-industri kan mengolah bahan mentah jadi bahan jadi. Nah, pasti itu dibutuhin namanya biologi, fisika, kimia gitu-gitu. Iya. Jadi emang dimanapun berada FMIPA dibutuhkan gitu. Ya karena FMIPA itu matematika dan ilmu pengetahuan alam. Jadi memang potensinya ini sangat besar banget kalau kita mengambil fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam. Terus ada satu lagi nih keren Iya. nih. Dia ada lulusan FMIPA, lulusan fisika lebih tepatnya. Itu dia kerja di industri perminyakan, tapi bukan di Indonesia, di Texas gitu. Wow, itu dari FMIPA? Dari fisika gitu. Wah, dari fisika ya. Jadi memang sebenarnya fisika tuh nggak sebatas nanti akan jadi di ilmu murni fisika itu aja, tapi masih banyak bidang yang dikembangin sama teman-teman yang ngambil jurusan fisika kayak gitu. Dari kita udah bahas banyak banget dari sejarah fakultasnya kayak gimana, departemen di FMIPA ada apa aja, fun fact, sampai tadi potensi-potensi apa aja sih yang ada di FMIPA. Wah, sepertinya bahasan kita tentang potensi fakultas MIPA tadi jadi bahasan terakhir di Faculty Talks hari ini nih, Bang Asfar dan Kak Fatia. Tadi kita udah banyak banget hal-hal yang kita bahas dari fakultas di MIPA tuh kayak gimana sejarahnya.
Terus dari kita udah ngulik juga departemen di Fakultas MIPA, kita juga udah tahu tadi ya fakta-fakta menarik FMIPA tuh ada apa aja, dan yang terakhir tadi potensi Fakultas MIPA tuh ada apa aja. Terima kasih buat Bang Asfar sama Kak Fatia yang bersedia hadir untuk sharing sama kita nih terkait FMIPA. Terima kasih juga kepada panitia MPKMB 57 yang sudah menyediakan wadah buat kita berbagi tentang FMIPA sekarang. Dan terima kasih kepada teman-teman Laksamana Agridaya yang masih menyaksikan Faculty Talks bersama FMIPA pada hari ini. Sebelum kita tutup, kalau nggak salah setiap fakultas tuh punya jargon. Iya nggak sih? Bener banget. Bener banget. Kalau boleh tahu jargon FMIPA tuh kayak gimana? Jadi kalau misalnya disebut FMIPA nanti jawabnya Jaya gitu. FMIPA jawabnya Jaya. Mungkin sebelum kita tutup kita bisa jargon dulu kali ya. Boleh. Aku sebut FMIPA, nah Bang Asfar sama Kak Fatia yang jawab. Boleh? Siap, boleh. Oke. Lihat mana? Kita lihat ke sana mungkin. Kita lihat ke sana ke teman-teman Laksamana Agridaya. Kita tutup sama jargon FMIPA ya. FMIPA Jaya. FMIPA Jaya. FMIPA MIPA 1 MIPA Jaya. Wah, sampai jumpa Laksamana Agridaya.